Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bakal mereview salah satu film keluaran Lebaran 2023 dan satu-satunya film Lebaran yang nggak ada elemen mistis sedikit pun di ceritanya, yaitu Buya Hamka. Lebih tepatnya Buya Hamka volume 1. Soalnya seperti yang sudah ada di trailernya, total film ini bakal ada 3, yaitu volume 1, volume 3, dan sama volume 2. Volume 2 dan volume 3-nya itu belum tentu kapan akan dirilis. Kemungkinan sih bakal tahun ini, mungkin belum tentu resmi rilisnya tanggal tayangnya berapa. Mungkin kalau prediksi saya volume 2 kemungkinan bakal tayang Idul Adha. Karena volume 1-nya itu Idul Fitri, sedangkan volume 2-nya Idul Adha. Kan nanti pas. Untuk selebihnya kita akan menunggu bocorannya. Buya Hamka ini adalah seorang ulama yang dikenal sebagai ketua MUI pertama di Indonesia atau ketua Majelis Ulama Indonesia dan juga penulis novel. Beberapa karya yang paling terkenal itu adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah sama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan keduanya sama-sama sudah pernah jadi film. Hamka itu adalah akronim dari setiap huruf depan di nama panjangnya dia, yaitu namanya sebenarnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang digabungkan di setiap nama huruf depannya menjadi Hamka. Film Buya Hamka ini alurnya lebih menyorot ke hubungan antara Hamka yang diperanin oleh Vino G. Bastian sama istrinya yang diperanin oleh Laudy Cynthia Bella. Tetapi di film ini masih ada sorotan karir Hamka sebagai penulis novel maupun ulama yang berpengaruh terhadap perkembangan Muhammadiyah sampai keterlibatan dia di era perjuangan kemerdekaan Indonesia. Termasuk pas Hamka dituduh sebagai antek-antek Jepang, semua itu ada. Tetapi yang muncul lebih ke arah interaksi Hamka sama istrinya yaitu Siti Raham. Fokusnya volume 2 nanti lebih ke arah perjuangan pasca kemerdekaan Indonesia. Terus ada agresi militer Belanda, terus kemudian Hamka menjadi semakin tua, kemudian menjadi ketua MUI dan segala macam. Sedangkan volume 3 itu lebih menceritakan Hamka sebagai Hamka kecil sampai kemudian menjadi Hamka menjadi dewasa. Untuk volume 1 lebih personal tontonannya, dengan skala yang lebih kecil, karena kita diajak ke ruang lingkup kerjanya Buya Hamka ini di rumah dia dan lebih mengajak penonton menelusuri kayak apa sih sebenarnya sosok Buya Hamka ini. Pola pikirnya gimana, dinamika dia sama istrinya itu di rumah gimana. Kemudian kekurangan yang ada di film ini ada di beberapa titik-titik peristiwa penting itu nongolnya cuman sekilas saja, kurang diperdalam. Semisal pas ada adegan Hamka itu menjalin hubungan bersama tentara Jepang, kemudian dia dicap sebagai pengkhianat, padahal tujuan Buya Hamka ini adalah sebagai melancarkan umat Islam biar bisa beribadah dengan bebas dan tidak mengikuti tradisi Jepang. Tetapi kita nggak diliatin proses detailnya gimana. Padahal itulah yang paling menarik. Hal yang menarik itu malah sering di-skip sama skripnya atau sama alur ceritanya. Jadi hal-hal yang menarik-menarik yang bikin konfliknya lebih dinamis itu kepotong.
Tapi skripnya ini atau ceritanya ini punya satu kelebihan yang bikin saya bisa ngebayar lunas semua kekurangan itu tadi. Seperti karakterisasi Buya Hamka ini yang religius dan bikin saya kagum dengan sosoknya Hamka ini. Karena di ceritanya Buya Hamka digambarkan sebagai orang dengan prinsip yang teguh, tetapi juga mempunyai pemikiran terbuka. Contohnya, Buya Hamka itu nggak suka dengan beberapa kecenderungan orang Islam yang semuanya itu kok diharam-haramkan. Seperti kayak kita memakai jas, itu dianggap, wah kamu menyerupai seperti orang kafir. Nah, Hamka itu nggak suka dengan hal kayak gitu. Yang yang bikin saya suka pemikiran Hamka itu nggak kaku juga. Pas dia habis dakwah itu sempat dikasih jamaahnya itu mau ngasih duit. Tetapi sama Hamka itu awalnya ditolak. Hamka bilang dakwah saya bukan untuk dijual. Itu benar, tapi kemudian diingetin sama jamaahnya yang di belakang. Ayolah Hamka, pikirin juga istri dan anakmu di rumah. Dia juga butuh duit dan kebutuhannya juga banyak. Akhirnya dia menerima duit tadi, tapi enggak dengan cuma-cuma sih. Dia tukar dengan sama bukunya, sama novel-novelnya novel-novelnya itu tadi. Tapi akhirnya dia menerima duitnya dan itu ngeliatin sesuatu yang buat saya Hamka punya idealisme yang kuat. Dia nggak mau mengomersialisasikan dakwah itu. Saya emang lebih suka ke dan saya emang lebih suka ke arah aktingnya Vino G. Bastian. Mau sebagus apapun sebuah film, kalau kalau aktingnya kurang itu maka filmnya bakal percuma. Untuk keseluruhan film ini saya beri nilai 7,5 dari 10. Karena saya juga baru pertama kali menonton film seperti ini, mungkin belum terbiasa. Dan masih banyak kekurangan di film ini. Tapi film ini sangat sangat bagus. Dan apakah kalian harus nonton film ini? Kalian harus menonton film ini karena banyak sejarah yang harus ditonton. Dan saya akan melampirkan foto dokumentasi karena saya sudah melihat film ini di bioskop. Sekian review film dari saya. Nah, selebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan dari review film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.